Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan memberikan materi mengenai model pendidikan konservasi berwawasan riset dan inovasi yang berwawasan konservasi 2 melalui program kreativitas mahasiswa. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Evan Arya Satya Maheswara. Lalu teman saya Yoladia Puspitaningrum, lalu Irma Fitria, serta Tanti Dewi Saraswati. Oke, untuk topik pembahasan pada penjelasan materi ini, yang pertama riset dan inovasi, lalu pentingnya riset terkait konservasi 3 pilar, lalu inovasi solutif terkait masalah 3 pilar, lalu penjelasan mengenai PKM, lalu kesimpulan beserta video implementasi. Untuk riset dan inovasi, terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa itu definisinya. Riset yaitu suatu proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang mempunyai tujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan menemukan fakta-fakta yang menghasilkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan suatu pengetahuan. Lalu untuk inovasi adalah proses hasil pengembangan pemanfaatan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan sistem yang baru, yang mana mempunyai nilai yang lebih signifikan. Lalu, apa sih pentingnya riset terkait konservasi 3 pilar? Hal ini dimulai dari pertambahan jumlah penduduk di dunia, lalu permasalahan lingkungan yang semakin memburuk, serta diperlukannya kegiatan konservasi yang komprehensif. Selanjutnya, riset yang dampaknya signifikan perlu dilakukan dengan tujuan riset yang inovatif mengacu pada wawasan 3 pilar konservasi diharapkan dapat menjadi solusi tuntas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu inovasi solutif terkait permasalahan 3 pilar bersumber kepada SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana SDGs ini adalah kesepakatan pembangunan yang baru untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada hak asasi manusia dan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Lalu untuk SDGs terdiri atas 17 tujuan dengan 169 target yang merupakan kelanjutan dari upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs tersebut diberlakukan menggunakan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. PKM adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan, memberi wadah, mendorong, dan mewujudkan ide kreatif dan inovatif para mahasiswa. Program ini pertama kali diluncurkan oleh Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001. Dampak positif PKM adalah peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PKM secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. PKM sendiri terdiri dari PKM RE atau Riset Eksakta, PKM RSH atau Riset Sosial Humaniora, PKM K atau Kewirausahaan, PKM PM yaitu Pengabdian Masyarakat, PKM PI Penerapan Iptek, PKM KC Karsa Cipta, PKM KI Karya Inovasi, PKM FGK Video Gagasan Konstruktif, PKM GFT Gagasan Futuristik Tertulis, dan yang terakhir PKM AI yaitu Artikel Ilmiah. Hai Sobat Sendoki, kali ini kami mau mengenalkan inovasi kami berupa sendok edible. Bagi kalian yang belum tahu, sendok edible itu adalah sendok yang bisa dimakan. Jadi, sendok edible ini tidak meninggalkan limbah seperti sendok plastik sekali pakai yang banyak beredar loh. Produk sendoki.id memiliki inovasi yang berbeda dari beberapa produk sendok edible yang sudah beredar di pasaran, yaitu dengan penambahan kandungan bayam dan ubi ungu yang kaya akan serat dan vitamin. Proses produksi diawali dengan persiapan bahan. Tim Sendoki membeli bahan baku segar langsung dari pasar dan mitra supplier untuk menghasilkan kualitas sendok terbaik. Bahan-bahan dicuci, dibersihkan, dan ditimbang sesuai takaran. Selanjutnya, semua bahan disatukan dan dicampur hingga adonan rata. Adonan dicetak menggunakan cetak sendok bebek stainless steel
kemudian dipanggang hingga matang. Pemasaran produk dilakukan secara online dan offline. Pemasaran online kami lakukan melalui media sosial dan e-commerce seperti Instagram, WhatsApp, Tokopedia, dan Shopee. Selain itu, kami juga melakukan pemasaran secara offline dengan menerapkan teknik personal selling dan word of mouth. Sendoki juga sering melakukan promosi berupa diskon untuk konsumen. Gimana? Tertarik untuk membeli? Nah, dari segi kemasan, produk kami menggunakan kemasan kertas lito yang ramah lingkungan, dilengkapi dengan ziplock di bagian atas kemasan. Pada bagian depan dan belakang kemasan terdapat berbagai informasi seputar produk. Sendoki.id menggunakan dua warna berbeda, yaitu warna ungu dan hijau, yang semakin mempercantik tampilan kemasan. Distribusi dilakukan dengan mengirimkan pesanan konsumen melalui berbagai ekspedisi. Selain itu, kami juga melakukan pendistribusian secara mandiri melalui sistem COD. Nah, bagaimana tanggapan konsumen mengenai sendok edible kami? Mari nonton bersama. Bagus dan ramah lingkungan. Ini enak banget, sendoknya enak. Sendoknya bagus loh ini, ramah lingkungan lagi. Ternyata rasa sendoknya enak, cocok sekali buat makan es krim, bubur. Terus apa lagi ya? Oh, sepertinya aku akan makan bubur kacang hijau dengan sendok ini. Kayaknya semua orang harus coba deh. Produk Sendoki ini kami jual dengan dua bentuk kemasan. Kemasan besar berisi 12 buah sendok dengan harga 15.000, sedangkan kemasan kecil berisi 6 buah sendok dengan harga 10.000 saja. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Belmawa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta Universitas Negeri Semarang karena telah mendanai kami dalam proses pembuatan produk inovasi ini. Tadi merupakan video implementasi dari PKMK atau Kewirausahaan yang berisi tentang sendoki. Sendoki merupakan sendok edible ramah lingkungan, sehat, dan bergizi. Selain menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan seperti tepung maizena, sendoki mengandung vitamin dari bayam dan ubi ungu. Sendoki sebagai produk inovasi cocok bagi anak-anak hingga dewasa. Sendoki juga dapat menjadi langkah orang tua dalam mengenalkan sayuran kepada anaknya serta meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Maraknya kampanye Go Green dan Zero Waste dapat memberikan tren lingkungan terhadap pembelian serta penggunaan sendoki. Karena sendoki ikut mendukung penjualan makanan dalam menggunakan alternatif alat makan ramah lingkungan. Oke, demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.